Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 901 sampai bab 904. Namun sayangnya, dia bisa merasakan bahwa Ning Jing masih hanyalah orang biasa, bahkan bukan prajurit kuno tingkat terendah. Sedangkan untuk ronde ke-6, mereka harus menjadi pejuang kuno untuk bergabung. Bagaimanapun, orang yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Selain itu, dia dan Jing Jing baru saja bertemu, dan orang-orang tidak dapat diprediksi. Jika perkataan Jing Jing barusan benar-benar menyanjung, maka dia akan, seperti wakil direktur Ming, memasukkan orang-orang yang seharusnya tidak berada di ronde ke-6. Memikirkan hal ini dan menenangkan diri sesegera mungkin, Hua Duo tersenyum pada Jing Jing dan berkata, "Petugas Ning cukup baik. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di kantor polisi sekarang?" Ning Jing menjawab dengan serius, "Saya wakil dari kantor polisi sekarang. Direktur bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus kriminal." Mata Hua Duo kembali berbinar. Tak heran dia berbicara dan bertindak begitu rapi. Ternyata dia berspesialisasi dalam menangani penjahat. Gadis dengan kekuatan yang kuat ini kepribadiannya agak mirip dengan dirinya. "Ning Ju, hehe, silakan duduk, ayo duduk dan ngobrol." Jing Jing mengangguk dan duduk di depan Hua Duo dengan sopan. Hua Duo meletakkan peta kaptennya, memandang Li Fugui dan berkata, "Kamerat Li Fugui, jika Anda tidak ada pekerjaan, silakan belajar dengan Direktur Ning, lihatlah kesadaran ideologis mereka dan lihat kesadaran Anda, ada perbedaan besar." Li Fugui benar-benar tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa dia benar-benar mampu. "Anda tidak ada hubungannya, mengapa Anda membawa gadis ini keluar? Apakah Anda membuat diri Anda tidak nyaman?" Sekarang tidak apa-apa, dan diberitahu oleh Hua Duo membuatnya semakin marah. Setelah berpikir beberapa detik, Li Fugui menatap Hua Duo dan tiba-tiba berkata, Ya, karena ada perbedaan besar di antara kita berdua, maka Anda dapat meminta Sister Jing Jing untuk mengikuti Anda. Saya akan memanggil wakil direktur Ming. Kan, sekarang, saya mengundurkan diri. Saya melepaskan pekerjaan saya." Hua Duo panik kali ini. Meski menurutnya keputusan wakil direktur Ming membiarkan Li Fugui mengikuti game ke-6 adalah sebuah kesalahan besar, namun wakil direktur Ming jelas tidak berpikir demikian. Ia tahu bahwa posisi kapten awalnya diperuntukkan bagi Li Fugui. Meski kini ia sudah menjadi kapten, namun ia tidak akan lama lagi menjadi kapten. Bagaimanapun, kekuatan Li Fugui terlihat di sini. Bahkan jika dia menjalankan misi, dia masih harus bergantung pada bantuan Li Fugui. Jika orang ini memanggil wakil direktur Ming, keduanya pasti akan bertukar identitas dan Li Fugui akan menjadi bosnya. Jika ini terjadi, dia tidak akan bisa bertahan di tim kedua di masa depan. Bajingan ini, kenapa dia tidak mengganggunya sampai mati? Menyadari hal ini, Hua Duo dengan cepat berdiri sambil terkikik, tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Mengapa kamu begitu tidak berterima kasih? Aku hanya bercanda denganmu. Membosankan bagimu untuk menyerah di setiap kesempatan. Lagi pula, kamu adalah wakil kapten tim kedua kita. Apakah menurut Anda cukup menelepon wakil direktur Ming dan dia akan melepaskan Anda?" Oke, saya baru saja bercanda, dan saya juga meminta maaf kepada Biro Ning. Saya tidak direkayasa, hanya, jangan salah paham. Plotnya terbalik terlalu cepat, dan Ning Jing menjadi bingung lagi. Li Fugui sebenarnya menjadi wakil kapten tim kedua. Yang paling penting adalah Hua Duo, sang kapten, tidak menyangka akan begitu rendah hati di depan Li Fugui, wakil kapten, ini. Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Dia duduk di sebelah Hua Duo, memandang Hua Duo dan tersenyum. Alangkah baiknya menjadi seperti ini sebelumnya. Di sini, kami tidak menilai satu sama lain berdasarkan posisi kami. Kami duduk di meja yang sama dan kami semua berteman. Saya mengajak Anda keluar hari ini hanya untuk memperkenalkan Suster Ning untukmu agar kamu tidak menyakitinya secara tidak sengaja di masa depan. Salah satu dari kita sendiri. Hua Duo menekan ketidakpuasannya, mengangguk dan tersenyum. Ya, kamu benar, dia. Setuju dengan mulutnya, tetapi di mulutnya dalam hatinya, Hua Duo telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi,
dia akan mengesampingkan ketenangan jika mereka mendapatkan tim kedua. Meskipun Ningjing tidak pandai dalam hal itu, setidaknya mereka dapat membalikkan tren tidak sehat di tim kedua mereka. Selain itu, dia dapat menggunakan Ningjing untuk membersihkan orang jahat Li Fugui agar tidak diintimidasi oleh Li Fugui di masa depan. Tidak ada seorang pun di tim kedua yang membantunya. Sedikit yang saya tahu, ketika Hua Duo berpikir seperti ini, Li Fugui telah mengaktifkan keterampilan nyanyiannya. Melalui keterampilan nyanyiannya, dia dapat dengan jelas memahami apa yang ingin diketahui Hua Duo. Awalnya, dia berencana meminta Hua Duo melakukan ini untuknya dan memberitahu Wakil Direktur Ming. Sekarang sepertinya dia tidak perlu bertanya kepada Wakil Direktur Ming sama sekali. Hua Duo pasti akan bekerja sendiri untuk membawa Ningjing ke tim kedua. Hanya ada satu hal, Li Fugui harus memberitahu Jingjing tentang pemikiran Hua Duo sebelum Hua Duo merayu Jingjing. Qi Kuai Kui Xiao. Kalau tidak, jika kedua gadis ini benar-benar bergabung menjadi satu, hari-harinya di tim kedua tidak akan sekeren sekarang. Berpikir seperti ini, Li Fugui mengganti topik pembicaraan, tersenyum pada Ningjing dan berkata, "Saudari Ning, kamu menelepon saya pagi ini dan mengatakan bahwa seseorang berencana menimbulkan masalah bagi Bailin. Apa yang terjadi? Apakah seseorang berencana untuk menyentuh Bailin?" Ketenangan memandang Hua Duo. Hua Duo tersenyum dan berkata, "Biro Ning, katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu kasus lokal saat saya keluar dengan Li Fugui kali ini." Ningjing mengangguk, lalu berbicara, dan berkata terus. Terang kepada Li Fugui, "Begini, saat saya menyelidiki kasus pencurian hari ini, saya menangkap seorang tersangka kriminal. Akibatnya, tersangka mengatakan sesuatu saat pengakuannya. Menurut tersangka, dia berada di rumah pemilik pabrik batu bata di waktu itu. Tersembunyi di rumah, setelah bos bertemu Zhang Wen dari kota Panlong, keduanya mengobrol. Segera setelah Zhang Wen pergi, bos menelepon pabrik batu bata dan meminta lokasi tersebut menyebabkan kecelakaan. Li Fugui mendengar setelah mengatakan, "Ini," ekspresi agak penasaran muncul di wajahnya, dan dia tidak bisa tidak bertanya, apa hubungannya ini dengan Bailin berada di zona pengembangan. Ningjing melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, dengarkan saja apa yang ingin saya katakan. Ya, di permukaan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kehadiran Bailin di zona pengembangan, tetapi setelah saya selidiki, saya menemukan bahwa pabrik batu bata ini baru memasuki zona pengembangan tahun lalu. Ini dapat dianggap sebagai salah satu dari banyak industri di zona pengembangan, industri yang relatif besar." Li Fugui juga memiliki pemahaman singkat tentang zona pengembangan Kabupaten Qinglong. Tempat ini terletak di sisi timur Kabupaten Qinglong. Dulunya adalah pabrik militer yang terbengkalai. Ketika dia masih kecil, dia lewat sini saat mengunjungi kerabat. Medannya mirip dengan desa Xiaoxi, tetapi ada satu hal, sebuah jalan melintasi daerah ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Seperti kata pepatah, kalau mau kaya harus bangun jalan dulu. Dengan adanya jalan provinsi ini, jurang kecil yang semula hanya buang-buang waktu menjadi komoditas panas di mata para pemimpin daerah. Tentu tidak mungkin membangun pabrik besar di kabupaten ini. Lagi pula meskipun tanah di kabupaten tidak terlalu berharga, namun tetap lebih berharga dibandingkan tanah di lembah kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui pengaturan para pemimpin, diputuskan untuk mengembangkan kawasan ini menjadi zona pengembangan di Kabupaten Qinglong. Setelah proyek zona pengembangan disetujui, konstruksi dimulai, dan proyek promosi investasi resmi diluncurkan 3 tahun lalu. Pada awalnya tidak ada orang yang masuk ke kawasan pengembangan sama sekali, meski terdapat pabrik yang luas di sana, karena letaknya jauh dari pusat kota. Jika pabrik itu dibangun di sana, pemilik pabrik harus menanggung biaya makanan, sandang, dan pangan, perumahan dan transportasi para pekerja. Namun kemudian, dengan semakin dibangunnya zona pengembangan, banyak bangunan tempat tinggal yang dibangun. Setelah itu, para pemimpin daerah menginvestasikan lebih banyak uang dan gencar mempublikasikannya. Baru kemudian beberapa bos bersedia memasuki zona pengembangan. Dikatakan sebagai kawasan pengembangan,
namun nyatanya tidak ada bedanya dengan kawasan industri di kota besar. Saat ini, pabrik terbesar di zona pengembangan adalah pabrik metanol. Beberapa pabrik yang tersisa berskala kecil dan hanya mempekerjakan sedikit pekerja, sehingga tidak layak untuk disebutkan. Namun jika pabrik-pabrik ini disatukan, manfaatnya cukup besar. Selain itu dapat menyelesaikan permasalahan pekerjaan sebagian besar masyarakat di daerah tersebut. Kabupaten masih sangat mementingkan kawasan pembangunan. Dan pabrik batu bata ini merupakan salah satu pabrik terbaru yang dibawa oleh para pemimpin daerah tahun lalu. Direktur Komite Pengelolaan Zona Pengembangan bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaan di seluruh zona pengembangan, dan keselamatan tentu saja merupakan prioritas utama. Begitu terjadi kecelakaan keselamatan, direktur pabrik hanya bertanggung jawab atas kompensasi, tetapi penanggung jawab zona pengembangan akan dihukum. Bailin baru saja menduduki jabatan tersebut. Jika terjadi insiden keselamatan, dia mungkin akan segera dipindahkan dari jabatannya. Jika kecelakaannya serius, karir Bailin akan berakhir sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Li Fugui segera memperhatikan masalah ini. Dia memandang Ning Jing dan bertanya dengan serius, "Saudari Ning, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak menangkap orang itu saja?" Ning Jing berkata tanpa daya, Tidak ada dasar untuk apa yang saya katakan. Sekarang tidak ada bukti. Bagaimana Anda ingin saya menangkap seseorang, juga? Bahkan jika ada bukti, siapa yang Anda ingin saya tangkap? Tangkap Liu Wen? Saya hanya wakil direktur sekarang, bahkan jika saya direkturnya, maka saya akan menangkap Liu Wen. Anda juga perlu mendapat persetujuan dari para pemimpin di atas, bukan? Jadi saya rasa saya akan memberitahu Anda tentang ini terlebih dahulu, dan Anda dapat memikirkan caranya. Yang terbaik adalah pergi ke zona pengembangan dan melaporkan situasi ini kepada Bailin terlebih dahulu. Mari kita bicarakan. Biarkan Bailin bersiap terlebih dahulu dan segera berikan solusi jika terjadi sesuatu. Juga, saya pikir karena pihak lain sudah merencanakan untuk mengambil tindakan, ini pasti akan menjadi yang pertama kalinya, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Ada yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya. Kata-kata Ning Jing membuat Li Fugui tidak ingin makan lagi. Apa yang dia katakan sebelumnya tentang meminta Bailin pergi ke zona pengembangan karena dia tidak menyukai zona pengembangan hanyalah basa-basi saja. Padahal, dia punya rencananya sendiri saat meminta Bailin pergi ke sana. Kini perusahaan bahan obat sudah terbentuk secara besar-besaran, meski bahan obatnya tidak mengkhawatirkan pasaran. Namun yang diinginkannya bukan sekadar menjual ramuan tersebut langsung sebagai bahan obat kepada orang lain. Meskipun teknologi pemurnian obatnya sendiri tidak sempurna, namun juga jarang terjadi di dunia, dikombinasikan dengan keterampilan medisnya saat ini, jika ia dapat mendirikan perusahaan pembuat bahan obat yang mengkhususkan diri pada pengobatan beberapa obat anti kanker, pada saat itu, dia akan memimpin, tidak hanya akan menjadi perekonomian desa Xiaoxi, tetapi bahkan kota Panlong, dan dapat secara langsung menggerakkan perekonomian seluruh Kabupaten Qinglong dan kota Jiangnan. Semua tempat yang tersedia di desa Xiaoxi telah digunakan sendiri. Jika Anda ingin membangun perusahaan manufaktur farmasi sebesar itu, ruangannya tidak cukup. Sebagian besar tempat di zona pengembangan masih kosong. Selama Bailin benar-benar bisa memenangkan tempat ini, maka dengan sendirinya ia bisa mendirikan perusahaan manufaktur farmasi di zona pengembangan tersebut. Tapi sekarang, Bailin baru saja menjabat, dan seseorang benar-benar menemukan cara untuk menghadapi Bailin. Bukankah ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada dirinya sendiri? Setelah menyadari hal ini, Li Fugui menjatuhkan sumpitnya dan berkata terus terang kepada Hua Duo di sebelahnya, "Kapten Hua, ayo kita pergi ke sana dan melihat." Hua Duo tahu bahwa Li Fugui bisa pergi ke sana sendirian untuk urusan sepele seperti itu. Dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bisa menangani Li Fugui, dan dia ingin tahu lebih banyak tentang dia. Pikirkan ini, Hua Duo tersenyum dan berkata, "Fugui, silakan pergi dulu, Direktur Ning dan saya langsung akrab. Kebetulan saya tidak punya banyak makan di pagi hari, jadi saya makan dengan Direktur Ning dulu. Jika kamu tidak dapat menangani hal-hal di sana, telepon saja aku dan aku akan datang untuk membantumu." Li Fugui melihat sekilas pikiran Hua Duo. Dia tersenyum dan berkata,
Oke, kalian berdua harus makan dulu. Aku akan pergi dan mengurus semuanya di sana, lalu datang menjemputmu. Setelah mengatakan ini, Li Fugui pergi dengan tergesa-gesa. Mari kita bicara tentang Bailin. Situasi saat ini mirip dengan saat Ye Rong pertama kali datang ke desa Xiaoxi. Ketika Ye Rong datang, beberapa kader komite desa melepaskan begitu saja pekerjaannya, meninggalkan Ye Rong untuk menangani urusan seluruh desa. Adapun Bailin baru saja menjabat, meski wakil direktur dan kepala bagian yang bertanggung jawab di berbagai departemen belum ada yang mengundurkan diri, namun banyak juga yang meminta cuti. Khusus di antara 5 wakil direktur, 3 di antaranya sedang cuti, 1 dari 2 wakil direktur yang tersisa baru menjabat 3 bulan lalu, dan 1 lagi berencana menunggu pensiun di zona pengembangan. Setelah datang ke zona pengembangan selama beberapa hari, Bailin hanya mengetahui sedikit tentang situasinya. Awalnya, Bailin berencana untuk terus menegosiasikan persyaratan dengan keluarga Ye mengenai masalah ini dan membiarkan keluarga Ye menemukan cara untuk membantunya, tapi dia berpikir situasi Li Fugui tidak diketahui sekarang. Selain itu, dia diam-diam ingin meminta bantuan orang lain dalam segala hal. Jadi apa yang akan dia lakukan di masa depan, dengan ide yang sama dengan Ye Rong, Bailin tetap bertahan di zona pengembangan. Namun, tepat pada siang hari ini, ketika dia sedang melihat dokumen dan makan siang di kantor, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Setelah menjawab panggilan, sebelum Bailin dapat berbicara, suara wakil direktur Su Hongwei terdengar dari ujung lain telepon. Sesuatu terjadi di pabrik batu bata, datang dan lihatlah secepatnya. Saat Su Hongwei berbicara, selalu ada suara bising yang datang dari ujung telepon yang lain. Bailin segera berdiri dan menyeka mulutnya dengan tinjunya, mengabaikan tisu di atas meja, lalu berlari menuju area di mana pabrik batu bata itu berada. Ketika dia sampai di pintu pabrik batu bata dengan terengah-engah dan melihat pemandangan di depannya, dia tertegun sejenak. Tak disangka, saat ini pintu gerbang pabrik batu bata itu dikepung oleh 70 atau 80 pekerja yang memegang sekop. Para pekerja berteriak keras dan geram. Di dalam pintu gerbang, selain petugas keamanan dari pabrik batu bata, juga terdapat beberapa petugas polisi dari Polsek kawasan pengembangan. Petugas polisi tersebut juga memegang pentungan di tangannya dan menjaga ketertiban di lokasi kejadian. Bailin tertegun selama beberapa detik dan hendak melangkah maju. Tanpa diduga, seorang pemuda bergegas ke sisinya. Dia meraih Bailin dan menariknya ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia buru-buru memperingatkan, "Pemimpin, harap berhati-hati, jangan pergi ke sana. Saya sudah menunggu di sini lebih dari 10 menit. Anda datang ke sini dulu." Pemuda yang berbicara itu kebetulan adalah Su Hongwei, yang baru saja dipindahkan ke zona pengembangan selama kurang dari 3 bulan. Su Hongwei dapat dianggap sebagai pemimpin di antara para pemimpin muda di Kabupaten Qinglong. Tetapi satu hal adalah dia tidak dapat berbicara dan memiliki sifat yang lurus. Jika ayahnya bukan pemimpin di kota Jiangnan, dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah naik ke posisi wakil direktur zona pengembangan. Ketika Bailin mendengar apa yang dikatakan Su Hongwei, dia bertanya kepada Su Hongwei dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Su Hongwei meringis dan mengumpat dengan marah, "Saya tidak bisa mengatakannya. Sial, saya telah meyakinkan orang-orang ini. Hei, tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orang ini ada di sini khusus untuk menimbulkan masalah?" Qi Kuai Cui Jiao. Bailin melirik ke arah Su Hongwei, matanya tampak bertanya-tanya, "Bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini?" Su Hongwei juga menyadari ketika sesuatu terjadi, dia segera mengubah sikapnya, kata-kata dan berkata, "Bos, mulutku jelek, jadi jangan terlalu memikirkannya. Aku baru saja menyelinap masuk dan aku sudah tahu apa yang terjadi. Seorang pekerja terluka di pabrik batu bata setengah jam yang lalu, dan dia masih di sana sekarang. Mereka tidak keluar. Jadi sekelompok orang ini mengatakan bahwa mereka adalah kerabat dari yang terluka dan datang ke sini untuk mencari keadilan. Saya pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Entah seseorang yang diatur secara khusus untuk orang-orang untuk datang dan menimbulkan masalah, atau hanya ingin memeras." Bailin sedikit mengernyit dan menatap sekelompok anak muda yang marah di depannya.
Dia merenung sejenak dan kemudian bertanya pada Su Hongwei, di mana orang yang bertanggung jawab dari pabrik batu bata sekarang? Su Hongwei mengomel lagi, berkata, bajingan ini benar-benar pergi setelah kecelakaan itu. Sekarang wakil direktur bertanggung jawab atas pabrik batu bata. Melihat situasi ini, wakil direktur sebenarnya menelepon langsung dan menelepon kawan-kawan dari kantor polisi zona pengembangan kami. Pada saat ini, tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pabrik batu bata. Berdiri di kejauhan dan melihat ke dalam pabrik batu bata, saya melihat lebih dari 20 pemuda bergegas keluar dari pabrik batu bata. Para pemuda ini juga memegang erat tongkat di tangan mereka dan bergegas menuju pintu. Ada 70 atau 80 orang di luar pintu. Ditambah 20 atau 30 di dalam gerbang. Jumlahnya sudah ratusan. Jika kedua kelompok ini bertengkar, tidak mungkin tanpa membunuh seseorang. Selama ada yang meninggal, dia, bupati yang akhirnya mendapatkannya, akan berkemas dan pergi. Ini bukan karena Bailin rakus akan kekuasaan. Kuncinya adalah setiap orang berjuang untuk bernafas, dan seorang Buddha menerima sebatang dupa. Setelah dia tiba di desa Xiaoxi, hanya dalam beberapa bulan, meskipun desa Xiaoxi berkembang menjadi seperti sekarang, yang tidak ada hubungannya dengan dia, hal itu juga berubah selama masa jabatannya. Ketika datang ke zona pengembangan, Bailin juga ingin memahami situasi zona pengembangan dan menarik beberapa perusahaan besar untuk berkembang di Kabupaten Qinglong, sehingga Kabupaten Qinglong dapat menjadi kota Jiangnan berikutnya. Hasilnya, kita baru berada di sini selama beberapa hari. Apakah kita akan berkemas dan pergi? Memikirkan hal ini, Bailin tidak lagi mempedulikan ketakutannya. Dia mengertakkan gigi dan berjalan menuju gerbang pabrik batu bata dari dasar tembok. Su Hongwei panik dan melangkah maju dengan cepat. Bos, Anda tidak bisa pergi ke sana sekarang. Saya sudah menelepon kantor polisi. Kantor polisi akan segera mengirim seseorang. Menunggu seseorang datang. Su Hongwei belum selesai berbicara, Bailin mengerutkan kening dan berkata, ketika seseorang datang dari kantor polisi, seseorang akan dipukuli sampai mati di sini. Jika kamu takut, kembalilah dulu. Su Hongwei mengertakkan gigi, melihat Bailin berani melakukannya bergegas, dia juga mengertakkan gigi, dan mengikuti di belakang Bailin. Begitu mereka berdua tiba kurang dari 10 meter dari kerumunan, Bailin berteriak keras, hentikan. Semuanya, saya direktur zona pengembangan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu dengan jelas, saya akan membuat keputusan untukmu. Kerumunan yang berisik itu terdiam. Detik. Tapi tak lama kemudian, sekelompok orang di luar pintu berbalik. Setelah melirik Bailin, seseorang di antara kerumunan itu mengatakan sesuatu yang kotor. Saya pikir itu seseorang. Tapi saya tidak menyangka itu perempuan. Haha. Kamu telah menjadi direktur zona pengembangan di usia yang sangat muda. Kakak, bisakah kamu memberitahu kami di tempat tidur pemimpin mana kamu tidur? Bye. Lin tertegun. Dia mengatupkan gigi peraknya dan menunjukkan sedikit kebencian di matanya, menatap tajam ke arah orang-orang tak tahu malu di depan mereka. Selain marah, Bailin tahu bahwa dia tidak boleh mengacau sekarang. Jika dia mengacau, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Menyadari hal ini, dia memandang orang-orang yang hadir setenang mungkin dan berkata terus terang, jangan khawatir tentang bagaimana saya menjadi direktur zona pengembangan. Saya ingin tahu, apa tuntutan Anda ketika berkumpul di sini? Segera setelah dia selesai berbicara, seorang anak laki-laki berambut kuning melompat keluar dari kerumunan sambil memegang pipa baja di tangannya. Dia sepertinya berkata dengan arogan, banding, permohonan saya adalah memberi kompensasi kepada kakak tertua saya 3 juta, hati Bailin menegang, bukan karena dia kejam. Faktanya adalah meskipun pekerja yang terluka di dalam meninggal, berdasarkan harga nyawa manusia saat ini, kompensasi maksimumnya adalah 1,8 juta. Pihak lain meminta 3 juta, yang merupakan pemerasan murni. Tapi saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak di dalam gerbang, sial, bajingan ini berencana memeras 3 juta, ayo pergi, kita patahkan tangan dan kaki mereka, lalu kita beri mereka 3 juta. Ada provokator di kedua sisi massa,
dan tujuan mereka adalah menyebabkan pertengkaran dan memperburuk situasi. Bailin melihat bahwa segala sesuatunya berkembang ke arah yang tidak terkendali. Dia buru-buru bergegas ke kerumunan dan memblokir gerbang. Dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di dalam gerbang, "Bisakah kamu diam?" Semua orang menatap Bailin dengan mata bersemangat. Melihat mata mereka, terlihat jelas bahwa mereka tidak menganggap serius Bailin. Melihat ini, Su Hongwei buru-buru masuk ke samping Bailin dan berteriak kepada orang-orang yang hadir, "Kepala distrik baik kami berasal dari desa Xiaoxi. Dia adalah kepala desa di desa Xiaoxi sebelumnya. Siapa di antara kalian yang berani main-main?" Kata-kata itu jatuh ke tanah, kerumunan yang berisik menjadi agak sunyi. Desa Xiaoxi, ketiga kata ini kini sudah dikenal oleh para perempuan dan anak-anak di daerah tersebut. Para pemuda pembuat onar pada awalnya mengira bahwa bupati datang ke sini melalui cara-cara kotor. Alhasil, ia menjadi direktur zona pengembangan melalui kerja keras. Pantas saja wanita jalang ini begitu berani menyerbu bawahannya dalam situasi seperti ini. Siapapun yang punya otak sekarang mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak punya otak di antara kerumunan yang sedang menyaksikan pertarungan sengit yang akan dihentikan oleh Bailin. Para bajingan yang hanya menyaksikan kegembiraan ini mengeluarkan batu bata dan melemparkannya dari belakang. Setengah dari batu bata itu mengenai dahi Bailin tepat. Ledakan, penglihatan Bailin menjadi gelap sesaat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Jika Su Hongwei tidak berdiri di sampingnya, Bailin akan terjatuh. Su Hongwei panik saat melihat kepala Bailin hancur. Dia buru-buru berteriak, "Bos, kamu baik-baik saja, bos, katakan saja sesuatu." Bailin melambaikan tangannya dengan lemah, menandakan bahwa dia belum setua itu. Pertanyaan, dia meronta, menahan rasa sakit di kepalanya, dan berdiri tegak lagi. Dia hendak berbicara, tapi dia tidak menyangka deru mesin tiba-tiba datang dari jarak yang tidak jauh. Berbicara tentang Li Fugui, setelah meninggalkan restoran Sichuan, dia segera menelepon Bailin begitu dia masuk ke dalam mobil. Namun yang tidak dia duga adalah ponsel Bailin tetap tidak dijawab setelah dia menelepon beberapa kali. Lihat situasi ini, Li Fugui merasa sedikit panik. Di desa Xiaoxi, tidak ada yang akan menyentuh Bailin. Tetapi di sini, di zona pengembangan, tidak diketahui. Jika seseorang benar-benar berencana menyerang Bailin, maka pihak lain pasti akan menemukan pemuda bodoh. Setelah duduk di dalam mobil dan berpikir sejenak, Li Fugui akhirnya memanggil Tuan Qian. Awalnya, untuk menghadapi hal semacam ini, Li Fugui dapat mengendalikan situasi sendiri. Bahkan jika dia berencana untuk membawa orang bersamanya, kelompok saudara di bawah komandonya dapat menakuti orang-orang di zona pengembangan hanya dengan menarik siapapun dari Xiaoxi, desa, mati. Namun masalahnya adalah solusi ini hanya mengatasi gejalanya saja, bukan akar masalahnya. Bahkan jika dia mengendalikan situasi, Bailin tidak akan bisa terus duduk dengan aman di posisi direktur zona pengembangan. Tetapi jika Tuan Qian melapor, efeknya akan berbeda. Tanpa terlihat, dia akan memberitahu para pemimpin di Kabupaten Qinglong bahwa Bailin adalah anggota keluarga Qian. Di permukaan, keluarga Qian mungkin tidak memiliki pengaruh yang besar di kota Jiangnan seperti keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zheng. Tetapi seperti kata pepatah, hakim daerah tidak sebaik manajer saat ini. Tuan Qian telah mampu bertahan dalam hegemoni Kabupaten Qinglong selama bertahun-tahun. Mungkin ketika keturunan keluarga Ye datang ke Kabupaten Qinglong, para gangster di Kabupaten Qinglong dapat mengabaikan mereka. Tapi ketika Tuan Qian maju, mereka tidak bisa berhati-hati. Segera, Tuan Qian menjawab telepon. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Tuan Qian tersenyum pada Li Fugui dengan sangat ramah dan bertanya, "Fugui, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk meneleponku? Hei, kapan kamu datang ke rumahku untuk kita berdua minum?" Li Fugui menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Tuan Qian, apakah Anda masih ingin mengajak saya minum?" Aduh. Desahan panjang ini, hati kecil Qian Lao juga terangkat ke tenggorokannya. Dia dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah ada masalah di Kabupaten Qinglong yang tidak dapat Anda selesaikan?"
Li Fugui berkata tanpa daya, Tuan Qian, tolong berhenti bercanda. Ada beberapa hal yang dapat saya bantu. Ini dapat diselesaikan dengan mudah. Tetapi ada beberapa hal yang sulit untuk saya selesaikan. Dari nada kata-kata Li Fugui, Tuan Qian mendengar kesulitan yang dialami anak laki-laki ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, katakan aku, apakah bajingan itu membuatmu merasa tidak nyaman? Kamu menyebutkan namanya dan aku akan membunuhnya. Melihat bahwa waktunya tepat, Li Fugui kemudian memberitahu Bailin bahwa dia sedang ditangani dan tidak dapat dihubungi lagi. Tuan Qian berwajah gelap dan berkata dengan serius kepada Li Fugui, Fugui, jangan panik, kita akan bertemu di persimpangan Jalan Chengdong dalam 10 menit. Li Fugui menutup telepon dengan senyum lega di bibirnya. Namun, setelah 10 menit menunggu, ketika Li Fugui datang dengan kekuatan besar untuk bergabung dengan Li Fugui tercengang saat melihat postur tersebut. Ketika ratusan mobil lewat, kendaraan niaga terdepan berhenti begitu saja. Setelah membuka jendela, Qian melambaikan tangannya dan berkata, ayo cepat. Li Fugui melompat keluar dari mobil, dan seorang pria muda keluar dari mobil di belakangnya, melaju ke mobil Li Fugui. Setelah naik bus, selain Tuan Qian, ada juga Tuan Mo dan Tuan Liu. Ketiga lelaki tua itu tampak sedikit serius. Setelah mobil dinyalakan, Li Fugui dengan cepat bertanya, Tuan Qian, mengapa Anda membawa begitu banyak orang? Setelah menutup telepon, Tuan Qian segera menelepon pemimpin yang dikenalnya di zona pengembangan untuk menanyakan dan mengetahui bahwa pabrik batu bata tersebut setelah melihat situasinya, dia tidak berani ragu sama sekali, dan segera memanggil Tuan Mo dan Tuan Liu. Tuan Mo dan Tuan Liu hampir melompat kegirangan setelah mendengar bahwa mereka membantu Li Fugui. Ketiga lelaki tua itu mengatur pengawal mereka sendiri dan mengorganisir hampir 500 orang untuk datang langsung. Melihat Li Fugui bertanya saat ini, Tuan Qian berkata tanpa daya, saya sudah menanyakan dengan jelas tentang masalah ini. 9 dari 10, ada orang yang secara khusus bertanggung jawab menyebabkan masalah bajingan ini. Orang yang terobsesi dengan keuntungan, mereka bahkan tidak melihat siapa mereka. Apa-apaan ini? Kamu sebenarnya berencana untuk bersaing memperebutkan posisi direktur zona pengembangan. Fugui, kali ini kamu menemukan orang yang tepat dengan bertanya padaku. Don, jangan membicarakan hal semacam ini. Lebih efektif bagi kami untuk melapor daripada Anda melakukan sisanya. Anda dapat melakukan sisanya. Biarkan saja dan serahkan masalah ini kepada kami 3 makhluk abadi, setelah Tuan Qian selesai. Berbicara, Tuan Mo segera mengutarakan pendapatnya, saya pikir Departemen Kepolisian Kabupaten Qinglong harus diperbaiki. Mereka adalah sekelompok bajingan, Fugui. Jingjing di desa Anda adalah wakil direktur sekarang. Kan, menurut saya gadis ini cantik bagus. Aku akan memberitahumu setelah kamu selesai, biarkan direktur pensiun dan pulang ke pertanian, dan biarkan orang-orang muda mengambil alih. Jika hal sebesar itu terjadi, kita semua akan melakukannya. Kita di sini, tapi tidak ada seorang pun dari kantor polisi belum datang. Ini gila. Liu tua mengerutkan kening dan berkata dengan wajah gelap, saya baru saja menelepon Zhang Xuanhu, idiot itu. Jika dia bisa sampai ke pabrik batu bata sebelum kita, saya bisa menyelamatkan nyawanya. Jika dia tidak bisa datang, aku akan memasukkan bajingan ini ke tempat pembakaran batu bata dan memanggangnya menjadi lempengan hari ini. Fugui, jangan khawatir, kita bertiga akan melakukan hal semacam ini jika kita masih tidak bisa mengatasinya. Bagaimana bisa kita tinggal di Kabupaten Qinglong di masa depan? Li Fugui tampak bersyukur dan berterima kasih kepada ketiga lelaki tua itu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia berjanji, kalian bertiga telah banyak membantu saya. Saya akan menunggu ini, setelah semuanya tenang turun. Aku akan memberikan kalian masing-masing sesuatu yang baik. Mata ketiga lelaki tua itu berbinar. Cairan spiritual yang diberikan Li Fugui kepada mereka melalui Tuan Qian terakhir kali telah membuat mereka merasa lebih dari 10 tahun lebih muda akhir-akhir ini. Jika mereka masih bisa mendapatkan hal-hal baik seperti itu, maka mereka mungkin bisa memiliki anak seumur hidup mereka. Ratusan mobil dan sekitar 500 orang, dalam waktu kurang dari 20 menit,
Mereka melewati lampu merah dan segera sampai di lokasi kejadian. Setelah sebuah mobil berhenti, semua orang di dalam dan di luar pabrik batu bata tercengang. Su Hongwei, yang berdiri di samping Bailin, hampir pingsan karena terkejut saat melihat pemandangan ini. Wajahnya penuh kecemasan, dia menjilat bibirnya yang kering, dan berkata kepada Bailin dengan tergesa-gesa, "Bos, kamu sudah mati kali ini. Ketika kamu datang ke zona pengembangan kami, pukulan besar apa yang membuatmu tersinggung? Saya pikir kamu harus memiliki hubungan yang lebih kuat dariku. Dan ternyata, ini jelas berencana membunuhmu." Pikiran Bailin menjadi kosong. Melihat ratusan mobil yang berjejer di depannya, dia menghirup udara dingin. Sampai saat ini, dia lalu aku ingat bahwa aku harus segera menelepon Li Fugui. Namun, setelah menyentuh tubuhnya secara acak beberapa kali, dia menyadari bahwa dia lupa membawa ponselnya ketika dia turun. Tepat ketika dia hendak pasrah pada nasibnya, dia tidak menyangka seorang lelaki tua akan keluar dari mobil bisnis yang dipimpinnya. Wajah lelaki tua itu memerah dan dia bersemangat. Segera setelah itu, orang kedua turun, dan orang ketiga datang, sampai orang keempat turun dari kendaraan niaga. Kaki Bailin lemas dan dia langsung terjatuh ke tanah, bersambung.